Mama. Melody, orang tua kandungmu sudah ditemukan. Mereka ingin membawamu pulang. Mama. Kau sudah merawatku seperti anak sendiri selama 20 tahun. Dan mempercayaiku dengan bisnismu. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak bisa melupakan mereka yang memberiku kehidupan. Kau harus kembali dan bertemu mereka. Aku sudah menyelidikinya. Mereka keluarga biasa, jujur dan baik. Aku sudah menyiapkan tunjangan keluarga untukmu. Untuk menghormati mereka. Untuk membantu keluarga. Sebagai tanda cintaku. Mama, setelah aku merawat mereka dan menetap, aku akan kembali untuk bersamamu. Ini rumah orang tua kandungku. Tidak seperti yang kuharapkan. Tidak terlalu kaya, tapi bersih dan stabil. Semoga mereka menerima pemberianku. Mama, Papa, aku pulang. Akhirnya kau kembali. Senang kau kembali. Kudengar kau mengalami masa sulit 20 tahun di luar sana. Tinggal dengan orang-orang aneh itu, semua berdesakan. Ajaib kau pulang dengan selamat. Kapan aku? Mama, karena Melody sudah kembali, biarkan dia memiliki semua harta keluarga. Omong kosong. Sudah takdir kau kembali, tapi Tiffany sudah bersama kami selama ini. Dia seperti putri kandung bagi kami. Kami berencana memberikan semuanya padanya. Jangan bersaing dengan Tiffany. Bersaing? Aku tidak perlu, kan? Melody, aku tahu kau membenciku karena mengambil kehidupan yang seharusnya kau dapatkan. Tapi Mama dan Papa sudah tua, kesehatannya tidak baik. Aku tidak ingin membuat mereka dalam posisi sulit. Aku benar-benar menganggap mereka keluarga. Tiffany, kau adalah putri kami. Tidak ada yang mengusirmu, oke? Di keluarga ini, Tiffany tidak pernah diperlakukan salah. Dan tidak akan pernah. Kau kakak perempuan. Kau harus melindungi adikmu. Karena kau sangat peduli, kenapa kau membawaku kembali? Kau membawa darah keluarga Carter. Tidak pantas kau sendirian di luar sana. Tahu posisimu. Aku ayahmu. Dan. Halo? Nona, tunjangan dan hadiahnya sudah siap. Haruskah saya antarkan ke keluarga Carter sekarang? Kalau orang tua sedang bicara, kamu angkat telepon atau melamun, sopan santun sama sekali tidak ada. Setelah bertahun-tahun pergi, hatimu jadi liar. Dan kau kehilangan didikan dasar. Jangan repot-repot mengantarku. Biarkan saja dulu. Maaf, aku tidak tahu aturan keluarga seketat ini. Tempat kecil, tapi banyak aturan. Tidak tahu aturan tanda kurang ajar. Mulai sekarang, di keluarga Carter, kau harus jaga setiap ucapan dan tindakan. Karena kau sudah kembali, kau harus menahan hatimu. Ada $4.000 di kartu ini, anggap saja sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua angkatmu, karena telah membesarkanmu. Mulai sekarang, kau sudah beres dengan mereka. Jangan memberi orang lain alasan untuk mengganggumu. Hanya $4.000, dan kau mengharap aku memutus semua kontak dengan Mama. Bukankah itu dangkal dan konyol? Ryan? Ryan, ini Melody, saudara perempuan kami yang baru ditemukan. Dia, aku, Ryan Carter, hanya punya satu saudara perempuan, yaitu Tiffany. Ryan, kau mau pergi? Aku sering bergaul dengan Vincent dari grup antik akhir-akhir ini. Dia bahkan mengundangku makan malam nanti. Bapak Vincent dari grup antik, bagus, nak, kenalan dengan orang seperti itu bagus. Dia dan Bapak Lucas dari keluarga fans akrab. Juga, setengah bulan lagi, Bapak Lucas dari keluarga fans akan kembali dari luar negeri. Vincent sudah mendapatkanku undangan ke jamuan selamat datang. Benarkah? Maka keluarga Carter kita akan beruntung bertemu Bapak Lucas. Dan masuk ke kalangan kelas atas. Bapak Lucas yang kau maksud, apakah itu Lucas Vance? Kau tidak tahu tempatmu. Dan kau tidak punya rasa hormat. Bapak Lucas berasal dari keluarga kelas atas. Berani-beraninya kau menyebut namanya seenaknya? Papa, jangan marah. Melody belum pernah berada di lingkaran kita, jadi wajar dia tidak tahu. Jangan terlalu keras padanya. Melody, aku sangat merindukanmu. Aku akan kembali 2 minggu lagi. Ada jamuan selamat datang saat itu, dan kau harus datang. Bapak Lucas, dia selalu yang berusaha keras untukku.
Salam, Bapak Lukas. Aku akan ke sana. Bapak Lukas, Melody sedang menggodaku lagi. Pada usia 18, dia sudah memenangkan banyak penghargaan internasional, latar belakang keluarga kelas atas, bakat luar biasa. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Jika aku jadi dia, apa yang bisa aku khawatirkan setiap hari? Sangat mengagumkan. Jika aku mendapat kesempatan bertemu Bapak Lukas, itu akan menjadi suatu kehormatan. Tiffany, kita sangat luar biasa. Bapak Lukas pasti akan sangat bersedia untuk memihakmu. Keluarga Vance dan keluarga Taipan Minyak Sterling adalah teman keluarga. Tiffany, jika kamu bisa dekat dengan keluarga Vance, keluarga Carter juga bisa naik berkat bantuan mereka. Sudah larut. Aku akan pergi ke jamuan sekarang. Kalian semua bersiaplah untuk makan malam juga. Silahkan makan. Melody, kamu mungkin belum pernah makan makanan barat, kan? Etika makan barat adalah garpu di tangan kiri, pisau di tangan kanan. Jika kamu tidak tahu, aku bisa mengajarkanmu langkah demi langkah. Memang, kamu harus belajar dengan benar, agar tidak malu nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang sopan santunku, Mama, kita impas. Kembali ke sini. Sikap apa itu? Apa? Tidak, maaf, aku tidak bisa menahan diri. Dia benar-benar mencoba mengajarimu itu? Seorang ahli waris kelas atas, dan dia mengajarimu cara menggunakan pisau dan garpu? Mungkin aku terlalu rendah hati. Aku penasaran, dengan gaya dan postur tubuhmu, apa yang memberi mereka ilusi bahwa kamu? Ah, jangan sebutkan itu. Saat ini, mereka benar-benar meremehkan aku, putri kandung mereka. Jika mereka meremehkanmu saja, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mereka hargai. Bagaimana dengan kami, putri sulung keluarga Vance dan putra mahkota? Jangan menggoda. Hei, Mama. Melody, jadi, bagaimana rasanya kembali ke keluarga Carter hari ini? Apakah kamu akur dengan semua orang? Bagaimana hasilnya? Sangat baik. Dan keluarga mereka, seluruh suasananya sangat berbudaya. Banyak orang berbakat, dan semua orang sangat sopan. Hampir seperti sinetron. Semua orang penuh perhitungan, penuh intrik. Kalau begitu aku bisa santai, dan bersenang-senang dengan ayahmu. Oh, ya, keluarga kerajaan memberimu kucing peliharaan itu, dan aku menyuruh Bapak Bates mengirimkannya kepadamu. Jaga baik-baik, ya? Oke, Mama. Bersenang-senanglah, kalian berdua. Ingatlah untuk menggunakan tunjangan keluarga yang kuberikan untuk membeli hadiah untuk orang tuamu. Sampai jumpa sebulan lagi. Jangan khawatir, Mama. Aku akan menggunakannya dengan bijak. Mengingat situasi keluarga Carter saat ini, uang ini hanya bisa digunakan untuk investasi pada diriku sendiri dan memperkaya hidupku. Kenapa tidak kau beritahu saja tante kebenarannya? Kenapa harus menderita di keluarga Carter? Mereka sudah cukup sibuk, jangan buat mereka khawatir tentang urusanku, bukan masalah besar, aku akan anggap ini sebagai pengalaman. Bisakah kamu mengurus kuenya untukku? Aku harus kembali dan menjaga kucing kecil itu? Oh, mungkinkah itu kucing yang sangat ditakuti Lukas, tapi tetap bersikeras memeliharanya bersamamu, kucing kecil manja itu, Snowball? Aku sudah bayar tagihannya, sampai jumpa. Oh, ini kucing kecil lucu milik siapa? Lucu sekali. Kemarilah, cium aku. Oh, Snowball. Apa itu? Dari mana datangnya kucing jelek ini? Kau membuatku takut? Ini kucingku. Apa kamu terluka, Snowball? Maaf, Melody, jadi itu kucingmu. Aku hanya tahu Devon Rex dan Maine Coon. Milikmu, sih? Aku kira ada tikus di rumah. Salahku. Jadi kamu benar-benar kembali. Kamu pergi sebentar dan pulang dengan seekor kucing? Bagaimana jika dia mencakar Tiffany? Dia lembut. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Sebaiknya kau menjaganya. Jika dia berani membuat kekacauan di rumah dan mengganggu Tiffany, aku akan memarahimu. Zaman apa ini? Masih berpegang pada aturan lama? Jangan takut, jangan takut. Kamu adalah yang paling kami hargai, aku dan Lukas. Dan di sini, kamu telah menjadi begitu mengganggu. Lihat apa yang kita miliki di sini. Coba lihat, coba lihat. Ryan, kamu benar-benar meningkatkan permainanmu. Hebat, itu berarti kita akan segera bertemu Bapak Lukas. Aku agak gugup, jangan khawatir, Tiffany. Kamu memiliki karakter yang luar biasa. Bapak Lukas pasti akan menyukaimu. Ryan, kenapa kita tidak mengajak Melody? Melody belum pernah menghadiri jamuan seperti ini, kan?
Ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk melihat lebih banyak. Hanya kamu yang begitu manis, selalu memikirkan dia. Baiklah, aku akan mengajakmu. Tapi di jamuan, ingat, jaga perilakumu. Jangan mempermalukan keluarga Carter. Mengerti. Kali ini, aku tidak pergi sendirian, keluarga sinetronku juga ikut. Papa, dengar Putri Taipan Minyak, Melody Sterling, juga akan ada di sana. Katanya dia lembut dan pendiam, sangat cantik memukau, dan pewaris tunggal. Kira aku bisa bertemu dengannya? Atau bisakah aku merebut hatinya? Merebut hatiku? Tidak, tapi aku saudarimu sendiri, bro. Ada apa dengan ekspresi itu? Pikir aku tidak cukup baik? Ryan, meskipun keluarga kita tidak kelas atas, kamu tetap tampan dan berprestasi di usiamu, jadi kamu mungkin masih punya kesempatan. Jadi Ryan, nanti aku akan menikah dengan Bapak Lukas, dan kamu akan menikahi Nona Sterling. Kita bahkan bisa mengadakan pernikahan bersama. Hahaha. Seluruh keluarga ini gila. Wow, Tiffany, kenapa kamu harus membawa kakakmu? Mama, dengan Melody di sana, dia akan membuatku terlihat anggun dan elegan. Aku bahkan menyuruh seseorang membawa kucing kecilnya. Saat dia mempermalukan dirinya sendiri, aku akan turun tangan dan menjadi pahlawan. Semua orang akan memperhatikanku dan menganggapku canggih dan berkelas. Kucing kecilnya itu sangat menyebalkan. Bapak Lukas tidak tahan dengan kucing. Yang harus kulakukan hanyalah memicu masalah, dan semua orang akan menyalahkan Melody karena bersikap kasar. Tiffany, kamu sebaiknya bersikap baik hari ini. Entah terhadap Bapak Lukas atau terhadap pewaris Sterling. Jangan khawatir, Papa. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Apa yang lucu? Di acara semegah ini, kamu tidak boleh bersikap kasar. Kamu tidak punya sopan santun, 2 minggu di rumah, dan kamu tidak ada kemajuan. Saat Bapak Lukas dan Nona Sterling tiba, kamu sebaiknya bersikap sopan, jangan mempermalukanku, paham? Sudah kubilang kita tidak seharusnya membawanya. Arthur, kamu terlihat sedikit pucat. Berkat kamu, Vincent, kita bisa menghadiri pesta mewah seperti ini. Dia, Vincent, dia adalah saudara perempuanku. Dia sudah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, dia belum banyak melihat dunia. Kau, dia saudara perempuanmu, dia persis seperti yang dirumorkan, pewaris Sterling, Melody. Ah, dari mana asal kucing ini? Hari ini adalah jamuan selamat datang untuk Bapak Lukas. Bagaimana bisa kucing masuk ke ruang jamuan? Apa kau tidak tahu Bapak Lukas sangat takut pada kucing? Siapa yang membiarkannya masuk? Maafkan aku, semuanya. Kakakku Melody mendengar rumor dan mengira Bapak Lukas suka kucing. Jadi dia membawa kucing itu untuk menyenangkannya. Tiffany, kamu membelaku begitu keras. Aku sungguh tersentuh. Kamu adalah saudaraku, tentu saja aku harus membelamu. Masa iya? Untuk memenangkan hati Bapak Lukas, kamu membawa kucing? Meski begitu, dalam acara seperti ini, itu sangat tidak sopan. Kucing ini. Bukankah kamu tidak suka kucing? Kok bisa? Kau tidak mengerti. Melody suka kucing ini. Aku harus merawat si kecil ini. Wah, aku benar-benar ingin melihat seperti apa tepatnya pewaris Sterling ini rupa wajahnya. Bagaimana dia bisa membuat Bapak Lukas kita begitu terpikat padanya? Tunggu. Tenang, jangan takut, Snowball. Ini jelas kucing yang Lukas dan pewaris Sterling pelihara bersama. Mungkinkah orang di depanku ini adalah Melody Sterling yang asli? Kubawa kau kembali bukan agar kau bisa bawa kucing untuk membuat masalah di pesta. Kamu memalukan? Beraninya kau bawa kucing dan bikin keributan di pesta? Setelah hari ini, kau keluar dari keluarga Carter. Aku tidak punya putri sememalukan dirimu. Papa, aku tidak pernah menyangka kau memihaknya secara buta di rumah, ahli waris palsu ini, dan juga tidak masuk akal di depan umum. Apa maksudmu tidak masuk akal? Kau melakukan hal bodoh dan masih membantah? Di keluarga Carter, hanya aku yang dimanjakan. Kucing ini merusak gaun malammu. Bawa kucing itu dan pergi sekarang. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Bawa pergi kucing itu segera.
Selamat datang kembali, Tuan. Melody, apa kau sudah di sini? Mama, kucing kecil ini adalah yang diadopsi aku dan Lukas bersama. Kalau aku buang seperti katamu, kau pasti tidak ingin berurusan dengan Lukas saat tahu. Hahaha, kau masih bicara omong kosong. Reputasi keluarga Carter. Hancur karena dirimu. Memalukan sekali. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bapak Lukas dari keluarga Vance, mana mungkin dia memelihara kucing bersamamu? Melody, kau sudah gila. Bapak Lukas benci kucing. Tidak mungkin dia pelihara kucing bersamamu. Mungkin kau naksir Bapak Lukas dan kau jadi gila karenanya? Pergi dari sini. Aku lihat mobil Bapak Lukas datang. Jangan ganggu Bapak Lukas. Apa? Bapak Lukas di sini? Papa, bagaimana ini? Nona Sterling mungkin datang bersama Bapak Lukas. Kalau dia lihat keluarga kita datang ke pesta dengan kucing, dia mungkin mengusir kita semua, kan? Bagaimana aku bisa menikahi Nona Sterling? Ryan, jangan khawatir. Aku punya ide. Melody, meski aku benci melakukan ini, kau harus berlutut dan minta maaf pada Bapak Lukas. Itu satu-satunya cara dia memaafkanmu. Kalau tidak, kau akan menjatuhkan seluruh keluarga. Ya, berlutut dan minta maaf sekarang. Katakan saja kau ingin membawa kucing. Aku tidak punya waktu untuk drama berlutut dan minta maaf. Kau masih berani pergi? Bapak Lukas akan tiba. Kau mau menyinggung perasaannya dengan kucing itu? Melody, bersujud dan akui kesalahanmu sekarang. Kau tidak mungkin membiarkan seluruh keluarga diusir oleh Bapak Lukas, kan? Benar. Satu orang harus bertanggung jawab. Jangan seret kami ke dalam ini. Kalau kau tidak lepas, kau akan menyesal. Melody, kalau kau tidak bersujud, kaulah yang akan menyesal. Bersikaplah sopan dan tetaplah di belakang. Kalau tidak, aku punya banyak cara membuat hidupmu di keluarga Carter tak tertahankan. Melody, kita harus bunuh kucing di pelukanmu sekarang. Kalau tidak, Bapak Lukas akan semakin marah kalau melihatnya. Melody. Hentikan, kalian semua. Hentikan, kalian semua. Bapak Lukas ada di sini. Bapak Lukas, Anda tampak sangat tampan hari ini. Kenapa Nona Sterling tidak ikut dengan Anda? Tiffany, lihat. Bapak Lukas mendekat ke arah Anda. Mama, apakah kamu pikir Bapak Lukas jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Pasti karena kamu sangat cantik, pantas saja dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Ayo, sapa Bapak Lukas. Bapak Lukas, saya Tiffany Carter, dan ini Melody. Untuk menarik perhatian Anda, dia membawa kucing kecil untuk mengganggu jamuan selamat datang. Kami menyuruhnya berlutut dan minta maaf, tapi dia tidak mau. Tolong jangan marah pada Melody, saya minta maaf mewakilinya. Aku sangat cantik dan perhatian, Bapak Lukas pasti tergila-gila padaku. Tentu saja aku tidak marah padanya. Jadi, kamu yang menyuruhnya berlutut dan minta maaf? Berani-beraninya kamu? Bapak Lukas, jadi Anda bilang saya melakukannya dengan baik? Ya, benar. Bapak Lukas, sayalah yang menyuruh Melody berlutut. Bapak Lukas, saya Arthur Carter. Ini suatu kehormatan bisa hadir di jamuan selamat datang Anda. Ini putri saya, Tiffany Carter. Dia belum menikah. Bapak Lukas, lihat betapa dewasanya Tiffany kita. Kakaknya menolak minta maaf, jadi dia meminta maaf atas namanya. Berlatar belakang sederhana yang sama, Tiffany Carter ini punya sopan santun yang jauh lebih baik. Bapak Lukas terus menatap saya. Dia pasti jatuh cinta padaku. Bapak Lukas, Anda. Aku benci disentuh. Melody, kamu tidak apa-apa? Aneh. Kenapa Bapak Lukas begitu peduli pada Melody? Bapak Lukas bahkan tidak mau disentuh olehku, tapi dia bersusah payah membantu Melody berdiri. Mungkinkah? Bapak Lukas tidak membiarkan saya menyentuhnya, tapi dia malah pergi membantu Melody. Apa itu hanya untuk menarik perhatianku? Bapak Lukas cukup jago bermain susah. Tiffany, lihat betapa lembutnya Bapak Lukas, ya, kakakmu yang membawa kucing. Dia merusak jamuan selamat datang. Bapak Lukas bahkan tidak marah. Dia bahkan membantunya berdiri. Ya, Mama. Saat Bapak Lukas dan saya menikah,
dia pasti akan lebih lembut lagi padaku. Bapak Lukas, kakak saya baru saja dibawa kembali. Dia tidak tahu apa-apa. Terima kasih sudah memaafkannya. Saya sangat bersyukur. Bapak Lukas, saat kami pulang, saya akan memberi pelajaran pada putri durhaka ini. Dua orang bodoh ini. Mereka mencoba menjilat tapi salah sasaran. Melody, bukan seseorang yang bisa kau beri pelajaran. Kenapa Bapak Lukas membela Melody seperti itu? Apakah dia terpesona oleh akting lemah Melody saat ini? Melody, menjauhlah dari Bapak Lukas. Bulu kucing ada di mana-mana di Bapak Lukas. Pakaian Bapak Lukas kotor. Kau sanggup membayarnya? Tiffany, apa yang kau lakukan sekarang? Bapak Lukas, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Lihat betapa kotornya kucing liar ini. Bagaimana jika ia membawa virus dan menulari Anda? Ya Tuhan, virus. Jika kita tertular, kita akan berada dalam masalah besar. Tiffany, Melody adalah saudarimu. Kamu harus menghormatinya. Kamu tidak boleh menyebarkan rumor palsu kemana-mana. Lagi pula, Melody tidak memiliki penyakit menular sama sekali. Bapak Lukas, meskipun dia tidak memiliki virus, dia yang membawa kucing itu. Kucing itu merusak jamuan selamat datang Anda. Lihat, kucing itu ada di pelukannya. Bapak Lukas marah. Dia sangat benci kucing itu. Bapak Lukas, jangan marah. Saya akan mengurus kucing ini untuk Anda sekarang. Harus saya cekik atau pukul. Saya akan lakukan apapun yang Anda perintahkan. Ya, tentu, Bapak Lukas. Lihat betapa baiknya Tiffany saya. Dia bahkan rela menangani kucing ini sendiri untuk Anda. Keluarga ini tidak ada harapan. Jika orang-orang ini bukan keluarga Melody, akan kuhancurkan tulang mereka menjadi debu. Berani kamu? Apa yang gak berani aku lakukan? Kucingmu ini merusak jamuan selamat datang Bapak Lukas. Ya, ayo tangkap, cepat. Tiffany, beraninya kamu? Bapak Lukas, apa yang Bapak lakukan? Tiffany, kamu tahu siapa Melody? Kamu tahu ini kucing siapa? Dan kamu berani menyentuhnya? Bapak Lukas, semua orang tahu Melody diambil dari luar. Kucingnya ini dia ambil dari got. Dasar bodoh, Melody adalah pewaris Sterling. Dasar bodoh, identitas asli Melody adalah putri sulung keluarga Sterling. Melody, biarkan aku mengantarmu ke ruang tamu untuk mengoleskan salep. Oke, maaf merepotkanmu. Tidak merepotkan sama sekali. Aku akan melakukan apapun untukmu, Melody. Ayo. Sungguh memalukan. Bapak Lukas benar-benar menggendong Melody seperti pengantin. Mengapa Bapak Lukas begitu baik padanya? Tiffany, apa kau belum sadar? Dia berpura-pura jadi korban untuk merayu Bapak Lukas. Dia sangat licik. Melody Sterling ini, dia bukan orang yang mudah diatur. Ini semua salahmu karena memaksakan membawa gadis ini kembali. Sekarang lihat apa yang kau lakukan. Seluruh keluarga kita terhina. Astaga. Seharusnya aku biarkan dia hidup sendiri di luar. Melody, ada apa dengan keluargamu? Saudari palsuku, Tiffany, takut aku akan merebut kasih sayang semua orang, jadi dia mengejarku. Ayah dan kakakku pikir aku tidak pantas, jadi mereka meremehkanku. Dan mengenai ibuku, dia mungkin sudah dicuci otak oleh Tiffany. Jadi bagaimana keluargamu bisa bersikap seperti itu? Dan ibu kandungmu, bagaimana bisa dia begitu berat sebelah terhadapmu? Sungguh aneh. Aku tahu, ini sangat aneh. Jadi aku akan menyelidiki ibuku. Lagi pula, tidak ada ibu kandung yang akan begitu memihak kepada anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Melody, aku akan membantumu menyelidiki. Terima kasih. Pergelangan kakiku hampir sembuh, akhirnya kamu kembali. Ayo kembali ke ruang dansa utama, jangan sampai terlambat untuk jamuan selamat datangmu. Aku tidak peduli dengan jamuan selamat datang. Aku hanya ingin melihatmu, Melody. Ayolah, aku bahkan membelikanmu kado.
Kado apa yang kamu belikan untukku? Kamu akan tahu nanti. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Ayo kita kembali ke ruang dansa utama dulu. Bagaimana dengan Snowball? Tinggalkan saja dia di ruang istirahat, supaya para brengsek itu tidak bisa menggunakan Snowball untuk mengganggumu lagi. Ayo, Melody, setelah jamuan selamat datang, aku akan membantumu memberi pelajaran pada keluargamu. Tidak, aku akan menanganinya sendiri. Mama, Melody sudah menggoda Bapak Lukas pergi. Terus bagaimana aku bisa menikah dengan Bapak Lukas sekarang? Tiffany, jangan khawatir. Bapak Lukas sangat pintar. Dia tidak akan tertipu oleh tipuan murahan seperti itu. Dia membawa Melody ke lounge. Hanya karena dia seorang pria sejati. Benar, Bapak Lukas sama seperti aku dan Ryan, pria-pria sejati. Papa, Mama, Ryan, kalian benar. Bapak Lukas hanya akan jatuh cinta pada seseorang yang sangat cantik memukau dan baik hati sepertiku. Tiffany, aku membeli hadiah. Kamu bisa memberikannya kepada Bapak Lukas nanti. Dia akan tergila-gila padamu. Mama, apakah ini akan berhasil? Tentu saja akan berhasil. Kalau soal menangani pria, itu sangat mudah bagiku. Percayalah, kamu tidak akan salah. Dia dan Bapak Lukas sebenarnya terlihat sempurna bersama. Saya pikir Melody bukan orang biasa. Berdiri dengan Bapak Lukas, dia sangat berkelas. Apakah kamu memperhatikan? Melody sangat mirip dengan pewaris Sterling. Meskipun mereka mirip, mereka sangat berbeda. Yang satu adalah putri taipan minyak, yang lainnya adalah yang dibawa kembali dari luar. Melody, kamu selalu menggodaku. Kita tidak bisa membiarkan Melody terus merayu Bapak Lukas. Akulah satu-satunya yang boleh menikah dengan Bapak Lukas. Mungkin Anda tidak tahu, Bapak Lukas, tapi sebelum Melody kembali, dia selalu keluar merayu pria. Jangan tertipu oleh triknya. Metodenya sangat ketinggalan zaman. Wanita yang tidak kreatif. Lukas, apakah aku merayumu? Tidak. Bapak Lukas, saya tahu saya tidak seharusnya mengatakan ini, tapi karena Anda sangat naif, Anda tidak bisa tahu bahwa Melody sedang merayu Anda. Bapak Lukas, putri saya adalah ahli dalam merayu pria. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Melody, andai saja dia merayuku. Aku akan senang jika dia merayuku. Ah. Mama lihat, Bapak Lukas jadi gila karena dia. Jangan khawatir, Tiffany. Kamu jauh lebih elegan dan cantik darinya. Jika dia bisa terpesona olehnya, dia akan lebih tergila-gila padamu. Sekarang berikan hadiahmu pada Bapak Lukas. Oke, siap. Bapak Lukas, aku menyiapkan hadiah jamuan selamat datang ini untukmu. Terimalah. Wow, hadiah ini sangat berharga. Tiffany pasti memikirkannya dengan matang. Vincent, tolong ambilkan hadiah itu untukku. Tentu, Bapak Lukas. Aku akan menyimpan hadiah itu dengan aman untukmu. Melody, ku dengar kamu juga menyiapkan hadiah untuk Bapak Lukas. Apa itu? Hadiahnya akan segera tiba. Kamu akan lihat saat tiba. Kamu akan lihat. Wow, apakah itu oleh-oleh dari tempat tinggalmu dulu? Aku tak sabar. Apa kamu berburu binatang untuk Bapak Lukas? Atau mungkin roti? Hahaha. Sungguh memalukan, Melody. Dia pasti mengambil sampah dari tempat pembuangan untuk diberikan kepada Bapak Lukas. Berburu binatang itu ilegal. Dan roti adalah makanan India. Kalian semua tidak punya akal sehat. Bawakan hadiahnya masuk. Ya, Nona. Hadiahnya sudah di sini. Hadiah sudah sampai. Barang-barang ini jelas tidak ternilai. Dari mana dia mendapatkan semua harta ini? Kenapa dia yang mendapatkan semua ini? Papa, saudari palsu ini sangat mampu. Apa Papa diam-diam memberinya uang untuk hadiah ini? Aku tidak memberinya 1 sen pun. Semua aset keluarga kita digabungkan, bahkan tidak bisa membeli harta ini. Bagaimana kau mendapatkannya? Vincent, menurutmu bagaimana aku mendapatkannya? Vincent, kau masih belum mengenali Melody? Melody, ini teman kecilku. Vincent, mulai sekarang, dia juga temanmu. Melody, aku akan melindungimu mulai sekarang. Terima kasih, Vincent. Cincin ini, yang pernah dipakai oleh Firaun Mesir, untukmu, anggap saja ini hadiah sambutan. Kau adalah Sterling. Kamu adalah pewaris Sterling. Melody, kamu tidak membeli barang palsu, kan? Seseorang sepertimu tidak akan pernah mampu membeli harta karun Firaun Mesir. Ku dengar keturunan Firaun Mesir sudah memberikan harta karun itu kepada Taipan Minyak Timur Tengah. Keluarga Sterling. Kau dengar itu?
Harta karun ini seharusnya ada pada keluarga Sterling, jadi hadiah yang kau berikan semuanya palsu. Melody, beraninya kau tidak menghormati Bapak Lukas? Bodoh, kau sangat gegabah. Beraninya kau pamer barang palsu di jamuan. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Nah, Bagaimana jika ini asli? Bagaimana kau akan membuktikan kalau itu asli? Suruh seseorang untuk mengautentikasinya. Grup antik berspesialisasi dalam barang antik. Biarkan Bapak Vincent yang mengautentikasinya. Ada keberatan? Ah, Vincent, tolong lihatlah. Begitu Vincent menemukan itu palsu, kau akan dipermalukan. Lalu Bapak Lukas akan membencimu dan mengalihkan perhatiannya padaku. Melody, keluargamu lucu sekali. Setuju. Setelah jamuan selamat datang, mereka benar-benar perlu diperiksa kepalanya. Bapak Lukas tampan sekali saat tersenyum. Begitu dia tahu bahwa hadiah Melody semuanya palsu, senyumnya hanya akan untukku. aku sudah memeriksa harta ini. Vincent, semuanya palsu, kan? Melody, meskipun aku tidak suka menyalahkanmu, menggunakan barang palsu untuk menghibur Bapak Lukas sama sekali tidak bisa diterima. Ya, Melody, bahkan Mama tidak bisa menutupimu untuk ini. Melody, berani-beraninya kau bermain-main dengan Bapak Lukas? Kau sudah keterlaluan. Kuasai dirimu dan minta maaf kepada Bapak Lukas sekarang. Bisakah kau biarkan aku selesai? Harta ini asli. Mereka asli. Peninggalan dari Firaun Mesir. Keluarga Melody, kenapa kalian selalu memotong pembicaraan orang? Harta ini asli. Mungkinkah itu kamu? Hah? Kamu pewaris Sterling, Melody. Itu aku. Apa? Melody ternyata pewaris Sterling? Ryan, kamu terlalu naif. Mana mungkin dia pewaris Sterling? Kalau dia pewaris Sterling, kenapa dia mau kembali ke kita? Keluarga Sterling jauh lebih kaya dari kita. Tiffany, kamu ada benarnya. Melody, berhenti berbohong. Pewaris Sterling? Mustahil. Tinggal di kampung kumuh Afrika? Benar. Aku pikir barang-barang ini hanya apa yang kamu pinjam dari keluarga Sterling untuk pamer. Benar, semuanya, jangan tertipu. Putriku sendiri, bukankah aku tahu siapa dia sebenarnya? Harta karun ini pasti dipinjam dari keluarga Sterling oleh Melody. Kita harus menyuruhnya mengembalikannya secepatnya. Saat Nona Sterling tahu, dia pasti menganggapmu berani dan bisa diandalkan. Dia bahkan mungkin terkesan denganmu. Hanya orang dengan kerusakan otak parah yang akan mengatakan itu. Melody, aku pikir mereka mungkin tidak percaya, tapi aku tidak menyangka akan sekonyol ini. Melody, demi keluarga, aku tidak ingin membuat keadaan seburuk ini. Tapi kamu meminjam barang untuk pamer dan membodohi semua orang. Maka jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Aku akan mengantarmu mengembalikan barang-barang itu sekarang juga. Coba sentuh dia jika berani. Bapak Lukas, kamu tidak bisa terus membelanya lagi. Dia meminjam pusaka keluarga Sterling tanpa izin untuk pamer. Itu benar-benar tidak bisa diterima. Ya, Bapak Lukas, jangan biarkan aktingnya membodohimu. Bapak Lukas, ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar. Aku akan membawanya ke keluarga Sterling untuk minta maaf sekarang. Dia tidak tahu tempatnya. Bahkan barang-barang keluarga Sterling, dia pinjam hanya untuk pamer. Memberi hadiah Bapak Lukas dengan barang orang lain. Itu sangat tidak sopan. Lihat dia mungkin melakukan hal seperti ini sepanjang waktu. Melody, maukah kamu pergi ke keluarga Sterling untuk minta maaf sendiri, atau harus kami seret kamu ke sana? Jangan khawatir. Meskipun kamu melakukan kesalahan, kamu tetap Melodiku tersayang. Aku akan bersamamu. Maaf mengecewakanmu, tapi aku tidak akan minta maaf. Melody, maka jangan salahkan aku dan Ryan karena bersikap kasar padamu. Semuanya, bantu, bawa dia ke keluarga Sterling untuk minta maaf. Maka pewaris Sterling akan berterima kasih.
Biarkan aku membantu membawanya minta maaf. Ya, buat dia mengaku. Lepaskan. Tiffany, berhenti meronta. Sebaiknya kamu minta maaf sekarang, agar setidaknya kamu terlihat tulus. Semuanya, berhenti sekarang. Siapapun yang menyentuhnya lagi, aku tidak akan bersikap baik. Keluarga Vance dan Sterling sudah berteman selama beberapa generasi. Aku tumbuh bersama Melody Sterling. Dan Melody Sterling tetaplah Melody Sterling. Dia adalah putri dari Taipan Minyak Timur Tengah, pewaris Sterling. Apakah kamu benar-benar pewaris Sterling? Tapi saat Mama dan Papa menemukanmu, kamu berada di daerah kumuh di Afrika. Oh, itu bersama Raja Afrika, membahas kesepakatan minyak. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Melody, karena kamu pewaris Sterling, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Benar, putri, orang tua angkatmu kaya raya, kenapa dirahasiakan? Apa kamu takut kami memintamu uang? Apa aku menyembunyikannya? Aku sudah bilang, tapi kalian tidak percaya. Hei, jangan sentuh Melody. Kalian mengacaukan rambut dan gaun Melody. Penjaga, usir para pengganggu yang mengacaukan Melody keluar dari sini. Bapak Lukas bilang semua keluar. Sekarang. Melody, kami tidak bermaksud mengganggumu. Bicaralah dengan Bapak Lukas, kumohon. Kami tidak ingin pergi. Ya, Melody, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Silakan pergi. Dia pakai wig. Haha. Putri, tolong selamatkan kami. Beraninya kau mengusir kami? Tidakkah kau tahu aku adalah kekasih Bapak Lukas? Bapak Lukas tidak pernah melihatmu. Pergi sekarang, atau kami akan bertindak kasar. Ini semua karena Melody si brengsek itu. Dia tidak hanya membuat kami diusir dari pesta, tetapi juga membuat semua orang melihat wigku terlepas. Melody, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat karena mempermalukanku hari ini. Tiffany, bagaimana kau bisa bicara seperti itu tentang pewaris Sterling? Ryan, kau bodoh sekali. Bapak Lukas bilang dia adalah pewaris Sterling, jadi begitu saja dia jadi pewaris. Bapak Lukas hanya ingin menyelamatkan mukanya. Jadi dia membuat identitas palsu untuknya. Benarkah? Ryan, Tiffany ada benarnya. Jika dia benar-benar Melody, dia tidak akan pernah kembali ke rumah kita, karena kita tidak kaya juga. Benar, Tiffany sangat pintar. Dan kita hampir tertipu olehnya. HMPH, tentu saja muslihat kecil mereka tidak bisa menipuku, karena aku satu-satunya di keluarga Carter yang kuliah. Untunglah Tiffany kita banyak membaca, berpendidikan tinggi, kalau tidak, kita akan tertipu oleh Bapak Lukas dan Melody. Jadi sebenarnya, apa identitas Melody? Melody gaun yang kamu pakai kusut. Menurutku semua gaun ini cocok untukmu, cobalah. Tinggalkan saja di sofa. Lukas, bisakah kamu membantu membuka resleting gaun? Tentu. Biarkan aku membukakannya untukmu. Melody, resletingnya macet, akan kubuka dengan gunting. Oke, aku akan keluar sekarang. Lukas, kenapa kamu tiba-tiba mengakhiri jamuan selamat datang? Aku bahkan belum sempat muncul, sudah selesai. Karena keluarga Carter mengganggu Melody, mereka merusak gaun Melody. Mereka merusak gaun Melody. Para penjahat ini sangat amatiran. Mereka melakukan hal kekanak-kanakan. Ya, kita tidak bisa membiarkan Melody kembali ke keluarga Carter. Terlalu berbahaya. Melody, aku mendengar semuanya dari Lukas. Keluarga Carter keterlaluan, tinggallah di tempatku untuk sementara.
Kamu bisa kembali saat orang tua angkatmu pulang? Oke, kalau begitu aku akan tinggal. Semoga aku tidak merepotkan. Mana mungkin aku menganggapmu merepotkan? Aku bisa mengelus Snowball. Sedangkan Lukas, dia sudah berdoa keras agar kamu tinggal. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu mengada-ada tentang aku di depan Melody lagi? Tidak, aku tidak mengada-ada. Melody setuju untuk tinggal. Kamu seharusnya diam-diam senang. Selamat malam, Melody. Sekarang Melody tinggal di rumahku. Mungkin aku harus melatih perutku biar lebih kekar supaya Melody suka sama aku. Selamat malam, Lukas. Aku. Hei, Mama. Kamu bersenang-senang, Melody? Ayah dan aku akan segera pulang. Ma, ini kesempatan langka. Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Melody, minggu depan ulang tahunmu, ayah dan aku ingin pulang dan mengadakan pesta untukmu. Tunggu saja, kami membawakanmu kado. Ma, kamu baik sekali. Sayang, siapa lagi yang akan kami sayangi? Lucu banget kan? Orang tua angkatku memperlakukanku jauh lebih baik daripada orang tua kandungku. Melody, aku tahu ini kasar, tapi keluarga kandungmu sudah keterlaluan. Kamu benar. Aku berencana pergi ke mall besok untuk membeli kado untuk orang tua angkatku. Mau ikut? Ya, aku akan ikut. Melody, tunggu aku perlu menjawab telepon. Oke, silakan. Melody, kamu membuat wigku jatuh di depan semua orang. Sekarang semua orang tahu aku pakai wig, jadi, bilang, bagaimana aku harus membalasmu? Kamu yang memulainya. Berhenti di situ. Aku akan potong rambutmu, supaya kamu merasakan bagaimana rasanya ditertawakan. Alisku, Ups, aku tidak sengaja. Aku hanya membela diri. Melody, ini belum selesai. Melody, aku belum selesai denganmu. Security, ada yang membuat masalah. Urus itu. Tunggu saja, ini belum berakhir di antara kita. Tunggu saja. Berhenti melihat. Bubarkan. Melody, ada apa? Kamu terlihat kelelahan? Tidak apa-apa, hanya sedikit masalah. Ayo lanjut belanja. Oke. Sayang, kamu sudah menangis lama sekali. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Mama, Papa, Melody sudah keterlaluan. Dia iri dengan penampilanku jadi dia merusak alisku. Itu benar-benar keterlaluan. Tiffany, jangan sedih. Saat gadis itu pulang, Mama akan menegurnya. Tiffany, jangan menangis. Aku akan membalaskanmu. Papa, Melody sudah 2 hari tidak pulang. Di mana dia? Aku akan meneleponnya. Permisi, lihat ini. Ini model terbaru kami tahun ini. Bagaimana? Kamu tampak hebat dalam segala hal. Melody, gadis itu, tidak mau menjawab panggilanku dan belum pulang. Itu keterlaluan. Seorang gadis keluar setiap malam, sangat tidak menghormati aturan. Mama, Papa, tolong tenang. Melody pasti ada di rumah seseorang. Dia tidak bermaksud untuk tidak kembali. Anak yang tidak tahu terima kasih. Kalau dia pulang, akan kuajari dia pelajaran. Tuan, kami menerima surat dari Taipan Minyak Timur Tengah. Keluarga Sterling, apakah Anda ingin melihatnya sekarang? Keluarga Sterling benar-benar menghubungi? Papa, buka.
Keluarga Sterling ingin mengundang kita ke pesta ulang tahun Nona Sterling. Aku sudah tahu, Melody tidak mungkin pewaris Sterling. Kalau tidak, kenapa mereka mengundang kita? Jadi Bapak Lukas ternyata berbohong kepada kita. Melody sama sekali bukan pewaris Sterling. Ryan, kamu harus bersinar di pesta ulang tahun itu. Pastikan Nona Sterling memperhatikanmu. Setelah kamu memenangkan hatinya, Bapak Lukas pasti akan memperhatikanku. Santai. Serahkan padaku, Nona Sterling akan terkesan. Melody, kamu tampak cantik hari ini. Kamu sendiri lumayan ganteng. Ayo, Bapak Lukas, dokumen yang Bapak minta, saya sudah menemukannya. masuk. Nona Sterling, Bapak Lukas, silakan lihat. "20 tahun yang lalu, Serafina, posisi Ibu Carter adalah milikku. Jangan coba merebutnya dariku, hahaha." Melody, bertahanlah. Jadi Pamela bukan ibuku sama sekali. Dia membunuh ibu kandungku. Pantas saja dia begitu jahat padamu. Nona Sterling, tes DNA menunjukkan bahwa Tiffany dan Pamela adalah ibu dan anak kandung. Pantas saja Pamela selalu membela Tiffany. Mereka berdua benar-benar kejam. Dia membunuh ibu kandungku. Setelah pesta ulang tahunku selesai, aku akan memastikan mereka hancur. Baik, Ayo pergi ke ruang dansa. ayo. Pantas saja ini pesta ulang tahun Nona Sterling. Benar-benar mewah. Ya, dibandingkan jamuan selamat datang Bapak Lukas, ini lebih megah, tentu saja. Kekayaan keluarga Sterling bisa menutupi seluruh Asia. Begitu Ryan bersama dengan Nona Sterling, itu benar-benar akan membawa kehormatan bagi keluarga kita, keluarga Carter. Kamu harus membuat kesan yang hebat malam ini. Jangan khawatir, Mama dan Papa. Aku pasti akan memenangkan hati Nona Sterling. Ryan, aku sedikit lapar. Oke, makanan di pesta ini pasti lezat. Ayo, aku antar kamu. Hei Ryan, limun ini kelihatannya enak. Keluarga Sterling memang tahu cara membuat terkesan. Mereka sangat boros. Bahkan airnya disajikan dalam baskom. Coba aku cicipi. Bagaimana rasanya? Ryan, air ini agak hambar. Ini? Ya, hambar, tapi sehat. Benar. Apa ini? Apakah ini makanan penutup? Oh, biar aku lihat. Hei, jangan makan itu. Itu lilin. Tidak bisa dimakan? Permisi. Air yang baru saja kamu minum itu untuk cuci tangan. Terima kasih atas infonya, Vincent. Kalian sebaiknya jangan makan aneh-aneh mulai sekarang. Beruntung Melody tidak datang. Kalau tidak, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Haha, kamu benar. Jika Melody datang, dia pasti akan membuat dirinya konyol. Jika kita membawa gadis Melody itu, kita pasti akan mempermalukan seluruh keluarga Carter dan membuat kita semua malu. Membawa seseorang yang tumbuh di keluarga miskin ke pesta ulang tahun Nona Sterling adalah penghinaan total bagi keluarga Sterling. Tepat.
Jika Nona Sterling tahu kita membawa orang seperti itu, dia pasti akan mengusir kita dari pesta. Kali ini tanpa Melody membuat masalah, akhirnya aku bisa memamerkan pesonaku tepat di depan Nona Sterling. Apakah itu Nona Sterling yang datang? Wah, akhirnya aku bisa melihat Nona Sterling langsung. Ryan, lihat, Nona Sterling ada di sini. Aku harus terlihat sebaik mungkin untuk menyambut Nona Sterling. Ah. Apa? Apa? Melody, kenapa keluarga kandungmu ada di sini? Aku tidak tahu. Melody, kamu juga di sini untuk pesta ulang tahun Nona Sterling? Apakah kamu punya undangan? Melody bisa datang kapanpun dia mau. Dia tidak perlu undangan. Nona Melody Sterling bahkan tidak mengundangmu. Dan kamu berani datang? Kasar sekali. Tiffany, sebaiknya kamu pintar. Pergi saja. Jangan membuat Nona Sterling marah. Apa perintah Anda, Nona? Kepala pelayan keluarga Sterling baru saja memanggilnya Nona. Kenapa Bapak Bates dan yang lainnya ada di sini? Nona, mereka diundang oleh Bapak dan Ibu. Mama dan Papa tidak tahu tentang aku dan keluarga Carter. Itu sebabnya mereka mengundang mereka. Karena Mama dan Papa mengundang kalian ke sini, aku izinkan kalian hadir di pesta. Hahaha. Melody, apa yang kamu bicarakan? Orang tua Nona Sterling yang mengundang kami, bukan orang tuamu. Kamu kebanyakan akting. Apa kamu benar-benar mengira kamu pewaris Sterling? Melody tidak akting. Dia adalah pewaris Sterling. Melody Sterling. Bapak Bates sudah bertahun-tahun bersama keluarga Sterling. Sekarang percaya? Bapak Lukas, berhenti melindungi saudari saya Melody. Kami semua tahu, kau sebenarnya takut padanya. Kau takut dia akan dipermalukan. Jadi kau membuat identitas palsu sebagai pewaris Sterling. Ah, Melody, saudari palsu kecil, imajinasimu lumayan. Bapak Lukas, kau akan terbiasa. Melody, pasti melelahkan bagimu. Cukup, jemput dulu kakakmu Lu Yao. Oke, baik, aku akan menjemput kakakku. Sampai nanti. Melody, pesta ulang tahun Nona Sterling, tahu, kau butuh undangan, kau tidak bisa masuk seenaknya, karena Bapak Lukas. Ya, Tiffany, jika Nona Sterling tahu kau datang tanpa undangan, dia pasti akan marah. Jangan khawatir, Nona Sterling tidak akan marah. Tiffany, sebaiknya kau makan sebanyak mungkin sekarang. Nanti, kau tidak akan mendapat makanan. Apa maksudnya itu? Jangan bandingkan aku denganmu, rakyat jelata, makanan di jamuan ini, mungkin belum pernah kau coba seumur hidup. Maaf, aku dulu memakannya setiap hari. Tunggu. Masih mencoba masuk? Di dalam adalah pesta ulang tahun Nona Sterling. Bukan tempat untuk rakyat jelata sepertimu membuat masalah. Tiffany, Taipan Minyak dan istrinya dari Timur Tengah telah tiba. Sepertinya Nona Sterling akan segera tiba di sini. Wah, apakah itu Taipan Minyak dan istrinya? Mereka terlihat sangat agung. Ryan, bisakah keluarga kita berhubungan baik dengan keluarga Taipan Minyak? Semua terserah padamu. Ryan, begitu kau menikahi pewaris Sterling, Mereka bahkan tidak tahu siapa dia. saat itu, kau harus mencarikan jodoh yang baik untuk adikmu Tiffany. Jangan khawatir, Mama dan Papa, aku tidak akan mengecewakan kalian. Maaf, Ryan, tapi kalian semua akan kecewa. Halo, semuanya. Terima kasih semua telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk menghadiri ulang tahun pesta ulang tahun putriku, Melody Sterling. Putriku, meskipun dia diadopsi oleh Nathan dan aku, dia baik dan berbakti. Dia tahu bahwa meskipun kami bukan orang tua kandungnya, dia tetap hormat kepada kami. Dia bahkan berkata akan merawat kami di hari tua. Nona Sterling adalah putri yang sangat baik. Ya, aku ingin punya putri seperti dia. Sekarang, silakan sambut putriku, Melody Sterling, untuk memberikan pidato. Haha, ya ampun. Seorang yang berbakti pewaris seperti Nona Sterling pasti akan menyukai pria seperti Ryan. Sepertinya kita akan segera bertemu Nona Sterling. Mama, Papa.
Dia benar-benar berani berdiri di depan Taipan Minyak dan istrinya dan berpura-pura menjadi putri mereka. Aku akan naik panggung sekarang dan membongkar wajah asli mereka. Halo, semuanya. Orang bodoh ini tidak bisa diam sebentar pun tanpa membuat masalah. Di depan kami, kamu berpura-pura menjadi pewaris Sterling sudah cukup buruk. Kami baik hati dan toleran, jadi kami biarkan saja. Sekarang Taipan Minyak dan istrinya ada di sini, kamu masih di sini berpura-pura, dan kamu bahkan berani naik panggung. Tidak punya malu? Apa yang terjadi di sini? Apa yang kamu katakan? Ibu tidak tahu. Melody baru saja kembali dari Afrika. Dia tidak hanya membawa kebiasaan buruk ke rumah kita, dia bahkan dengan tidak tahu malu merayu Bapak Lukas, mencuri barang-barang dari keluarga Sterling, dan sekarang dia berpura-pura menjadi putri ibu. Nona muda, dia memang. Tiffany, kamu selesai. Oh benarkah, Melody? Aku sangat takut. Apa yang terjadi di sini? Ah, itu bukan masalah besar. Keluarga Melody mulai bertingkah lagi. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Berhenti di situ. Melody, kau benar-benar akan memukulku? Kau sangat tidak berperasaan. Apa yang terjadi? Seorang Carter berani berpura-pura menjadi pewaris Sterling. Betapa tidak malunya mereka, Bapak, Ibu. Aku saudara Melody. Dia baru saja melakukan sesuatu yang bodoh. Aku minta maaf atas namanya. Maaf. Aku akan membawanya pergi sekarang. Turun dari panggung. Jangan kotori panggung. Nona Sterling masih harus berbicara nanti. Putri durhaka, turun dari panggung sekarang. Melody Sterling, kau benar-benar tidak punya batas. Begitukah cara orang tua kandung Melody? Memperlakukannya. Aku sarankan kau melepaskan sekarang, atau kau akan menyesal. Menyesal? Aku tidak pernah tahu cara mengeja kata menyesal seumur hidupku. Dan satu hal lagi. Sebagai adik perempuanku, kau berani memanggilku dengan nama lengkapku, sangat kasar. Siapa yang kau panggil kasar? Ibu Sterling. Maksudku, adik perempuanku kasar. Adik perempuanmu adalah Melody Sterling? Apakah kau tidak tahu itu? Apa? Maksudmu, adik perempuanku adalah pewaris Sterling? Apa? Maksudmu kakakku adalah pewaris Sterling? Istri Taipan Minyak, kau bercanda? Mana mungkin aku bercanda? Orang yang kau hinakan, dan kau perlakukan buruk, adalah putri angkatku, Melody Sterling, dan satu-satunya pewaris Minyak Timur Tengah. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Mama, Papa, bicaralah. Bagaimana mungkin Melody menjadi pewaris Sterling? Ibu Sterling? Aku adalah ayah kandung Melody. Halo, saat aku menemukannya, dia berada di sebuah kawasan kumuh di Afrika. Apa kau yakin orangnya tepat? Melody adalah putriku. Putri kandungku sendiri, bagaimana mungkin aku salah mengenai dia? Ini sudah berakhir. Aku harus minta maaf, dan membuat Melody memaafkanku. Selama aku minta maaf pada putriku dengan baik, dia tidak akan marah padaku, ayah kandungnya sendiri kan? Bapak, maafkan saya bingung, saya tidak mengerti. Melody, Papa minta maaf padamu. Melody, tentang apa yang baru saja terjadi, aku benar-benar minta maaf, aku tidak sengaja. Melody, aku juga tidak sengaja. Aku benar-benar mengira kamu menyamar sebagai pewaris Sterling. Aku khawatir Taipan Minyak dan istrinya akan menyalahkanmu. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Melody, kamu benar-benar luar biasa. Kenapa kamu tidak bilang orang tua angkatmu adalah keluarga Taipan Minyak? Karena kamu tidak tahu Melody adalah putri angkatku, kamu bisa seenaknya menindasnya? Ibu Sterling, tidak, sama sekali tidak. Mana mungkin kami menindasnya? Jangan mencari alasan. Apa yang baru saja kamu lakukan adalah penindasan. Melody, jika aku tahu kamu ditindas begitu banyak orang di keluarga Carter, aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali untuk membalas budi mereka. Ini semua salahku. Mama, bukan salah Mama. Jika Mama tidak mengirimku ke keluarga Carter, bagaimana aku bisa melihat sifat asli mereka? Untung aku tidak menghabiskan $200 juta untuk mereka. Anggap saja kita memotong kerugian. Melody, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? $200 juta? Apa maksudmu? Kamu hampir menghabiskan $200 juta untuk kami? Oh, aku lupa memberitahumu. Pada hari pertamaku kembali ke keluarga Carter, mamaku memberiku $200 juta untuk membelikanmu hadiah. $200 juta? Itu $200 juta.
$200 juta. Papa, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Itu 10 kali lipat aset keluarga kita. Melody, lihat semua uang itu. Cukup bagus, kan? Kamu meremehkanku, kan? Kalau begitu kamu pasti juga meremehkan uangku. Melody, bagaimana mungkin papa meremehkanmu? Kami ayah dan putri kandung. Tidak ada dendam semalaman, kan? Sebelumnya, papa terlalu keras padamu, itu karena aku pikir kamu berasal dari sebuah daerah kumuh di Afrika. Aku ingin menggunakan cara keras untuk mendorongmu berkembang. Tepat sekali, Melody. Aku juga khawatir Tiffany akan cemburu dan sedih. Dia yatim piatu. Sangat menyedihkan. Karena kita sedang membicarakan Tiffany, maka aku pikir aku benar-benar harus memberitahumu sesuatu tentang dia. Aku tadinya mau menunggu sampai setelah pesta ulang tahunku. Tapi karena kalian merusak pesta ulang tahunku, aku akan mengatakannya lebih awal. Melody, apa yang kamu bicarakan? Melody, Tiffany hanyalah seorang yatim piatu. Dia bukan siapa-siapa. Leo, berikan aku berkasnya. Ini laporan DNA untuk Pamela dan Tiffany. Ini menunjukkan mereka memiliki hubungan ibu anak perempuan. Dengan kata lain, ini adalah anak yang Pamela lahirkan dengan laki-laki lain. Pamela membunuh ibu kandungku, dan dia perebut suami. Pantasan dia selalu menindas Melody kita. Karena Pamela sama sekali bukan ibu kandung Melody. Pamela benar-benar gila. Pamela benar-benar mengkhianatiku. Dia punya anak dengan pria lain dan menukar putri kandungku. Aku sangat mencintaimu. Tapi kau bersekongkol melawanku selama 20 tahun. Arthur, laporan ini palsu. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kau tahu itu, kan? Aku hanya mencintaimu. Ya, Papa, Mama sangat mencintaimu. Dia sangat merawat aku dan Ryan. Bagaimana mungkin dia mengkhianatimu? Mungkin ini kesalahpahaman? Arthur, jika kau tidak percaya padaku, akan kutunjukkan video padamu. Serafina, posisi Nyonya Carter hanya milikku. Kau dan putrimu bisa masuk neraka. Hahaha. Pamela, wanita kejam, kau membunuh Serafina. Sekarang kau ingin membunuh Melody juga? Kau sama sekali bukan ibu kandungku. Kau sudah lama membunuh ibu kandungku. Itu tidak benar. Papa, jangan. Ryan, video ini mungkin palsu. Diam. Apa kau pikir aku bodoh? Memalsukan video tidak semudah itu. Kau sudah menggantikan Melody selama lebih dari 20 tahun. Kau membuatku kehilangan putri kandungku selama ini. Arthur, bagaimana kau bisa mendorong Tiffany? Meskipun dia bukan putri kandungmu, dia sudah bersamamu selama 20 tahun. Aku istrimu, kau. Tidak bisakah kau memperlakukannya seperti putrimu sendiri? Meskipun Melody Smith adalah putri kandungmu, terus kenapa? Selain memiliki darahmu, apalagi yang dia miliki? Pamela, kau benar-benar gila. Pamela, kau gila. Apakah kita, keluarga Carter, hanya sebuah tempat sampah? Lalu bagaimana dengan 20 tahun terakhir? Kau abaikan saja semua itu? Dengan wanita kejam sepertimu, aku tidak punya perasaan. Bawa putri tidak sahmu dan keluar. Tunggu. Kau tidak hanya hampir membunuh ibu kandungku, tapi kau bahkan menyebabkan kematianku. Aku tidak hanya akan memukulmu, aku akan menampar mereka semua satu persatu. Nona Smith ini benar-benar tangguh. Keluarga Carter bukanlah masalah besar, tapi dramanya benar-benar melodramatis. Perusak rumah tangga mengambil alih, putri tidak sah menggantikannya, dan ayah serta kakaknya tidak tahu apa-apa. Nona Smith benar-benar menderita. Keluarga Carter telah melakukan hal-hal menjijikan. Nona Smith akan melepaskannya hanya dengan satu tamparan. Wah, itu terlalu pemaaf. Pamela,
tunggu saja kamu akan masuk penjara. Tiffany. Dan kamu, manipulator murahan, urus dirimu sendiri. Arthur, Ryan, semoga tamparan ini menyadarkanmu. Dua manipulator bisa cuci otakmu, kamu sangat bodoh. Melody, Papa hanya pikun. Kami ayah dan putri kandung, kita tidak boleh membiarkan sepasang manipulator memisahkan kita. Arthur, apa kau ingat? Kau bilang aku memberi orang tua angkatku $4.000 dan memutuskan hubungan dengan mereka, dan bilang pada mereka jangan membuatku merasa bersalah. Melody, apa yang kau katakan? Dia memberimu $4.000 untuk memutuskan hubungan dengan kita? Ya. Memberi Melody $4.000 untuk memutuskan hubungan, itu sama sekali bukan niatku. Bapak Sterling, Melody adalah putri angkatmu. Dan aku adalah ayah kandungnya. Mulai sekarang, kita keluarga, maaf, Bapak Carter. Aku tidak akan menganggap orang yang menghina Melody sebagai keluargaku. Bapak Sterling, Melody. Bapak Sterling, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku. Arthur, kamu tidak perlu melakukan apapun. Sayang, aku tahu kita memiliki ikatan khusus antara ayah dan anak perempuan. Kamu pasti tidak akan membiarkan kelalaian sesaatku membuatmu marah padaku. Maksudku, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Melody, tapi aku ayah kandungmu. Tanpa aku, kamu tidak akan ada di dunia ini. Selama sebulan sejak aku pulang, aku diperlakukan seperti pembantu oleh kalian semua. Anggap saja itu balasan untuk anugerah kehidupan. Sekarang, aku ingin menghormati orang tua angkatku. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Bisakah kamu memikirkannya? Bapak Carter, tolong hormati keputusan Melody. Itu tamparan yang bagus, Melody. Kakak yang selalu aku kagumi, ternyata adalah putri dari pembunuh yang membunuh ibuku. Aku benar-benar bodoh. Kamu mengubah sikapmu dengan sangat cepat. Plan-plan. Melody, jika kamu masih belum puas, aku akan biarkan kamu menamparku beberapa kali lagi. Lepaskan tanganmu. Tangan Melody bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Bapak Lukas, saya tahu Anda suka saudara perempuan saya. Kalau begitu, aku akan jadi saudaramu. Bagaimana kau bisa tidak menghormatiku seperti itu? Apa kau yakin Melody mengakuimu sebagai saudaranya? Melody, kami saudara kandung, satu ayah dan satu ibu. Ryan, aku ingat hari aku pulang, kau mengatakan sesuatu padaku, kau bilang kau hanya punya Tiffany sebagai saudarimu, kan? Melody, aku dibutakan oleh keserakahan waktu itu. Iya, sayang. Papa akan mengirim manipulator tua itu ke penjara sekarang juga, untuk membalas dendam padanya untukmu. Benar, Melody, hari ini ulang tahunmu. Nikmati saja. Jangan biarkan itu memengaruhi suasana hatimu. Papa dan aku akan mengurus dua bajingan itu, jangan khawatir. Arthur, kau tidak bisa melakukan ini padaku, Papa. Ryan, meskipun aku bukan putrimu, 20 tahun kebersamaan ini nyata. Cukup sudah. Kami akan membalas dendam untuk Melody sekarang. Melody, hari ini ulang tahunmu. Semangat! Aku cukup bahagia. Melody, aku sangat menyesal atas apa yang terjadi pada ibu kandungmu. Tapi jangan khawatir, kami akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik mulai sekarang. Terima kasih, Mama. Itu hanya gangguan kecil. Semuanya, silakan lanjutkan makan. Selamat bersenang-senang. Melody, di luar dingin. Jangan sampai masuk angin. Hati-hati, Melody. Lukas, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Melody, kau terluka. Aku harus mengobatinya sekarang. Lukas, aku tidak apa-apa. Ini hanya goresan. Bahkan goresan pun tidak boleh.
Aku tidak tahan melihatmu berdarah. Aku akan membawamu ke ruang tunggu dan membersihkannya. Atau bisa terinfeksi. Lukas, bukankah kau bereaksi berlebihan tadi? Ini hanya goresan. Melody, biar kuoleskan obat itu. Mungkin akan sedikit perih. Tahan saja sebentar. Hampir selesai. Nah, sudah. Pesta ulang tahun tahun ini cukup istimewa. Melody, bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar besok? Bantu kamu rileks? Tentu. Jangan khawatir, Melody. Minggir, jangan menghalangi. Putri, kami benar-benar tahu kami salah. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Melody, kami minta maaf. Aku minta maaf. Melody, maafkan aku, berbesar hatilah. Melody, kematian ibumu. Ini benar-benar salahku, Melody, aku. Tapi selama 20 tahun ini, aku berusaha menebusnya. Kamu tidak perlu memaafkanku, tapi bisakah kamu memaafkan Tiffany? Dia tidak bersalah, sungguh. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Melody, kami berbuat salah. Melody, jangan dengar mereka. Ayo, ayo lanjutkan kencan kita. Ayo, pergi. Jika kau tidak ingin aku membencimu selamanya, maka jangan campuri hidupku. Adapun kau, aku sudah memberikan buktinya ke polisi. Tunggu saja, kau akan diadili. Mama? Melody, bagaimana denganku? Bisakah kita tetap saudari? Aku tidak punya saudari sekejam kamu. Aku benar-benar menyesalinya. Andai saat itu, ketika Melody tinggal bersama kami memperlakukannya lebih baik, dia tidak akan meninggalkan kami. Air mata buaya. Kamu bilang kencan, tapi kita tidak punya hubungan romantis, kan? Melody, aku tidak bermaksud begitu. Aku bilang begitu hanya untuk menjauhkanmu. Agar mereka tidak mengganggumu. Aku serius. Tentu, Melody, aku sungguh. Lukas, aku benci dibohongi. Setiap kali kamu berbohong padaku, telingamu memerah. Kamu tahu, Melody. Jadi, apa kamu membenciku sekarang, Melody? Apa kamu pikir aku pembohong? Bagaimana jika aku bilang aku memang membencimu? Bagaimana jika aku bilang aku benci kamu? Melody, apa kau benar-benar membenciku? Ya, aku benci kamu. Lalu apa yang harus aku lakukan, agar kau tidak marah, Melody? Kalau begitu aku harus memikirkannya. Kamu suka kucing, Melody? Lalu bagaimana kalau aku mengeong? Sekarang aku juga agak suka anjing. Mengerti. Lalu aku, guk-guk. Kau serius? Melody, jika satu gonggongan tidak cukup, aku bisa menggonggong beberapa kali lagi, guk-guk. Guk-guk-guk. Sudah cukup. Melody, berbahaya bermain-main di jalan. Jika kau masih ingin memukulku, Melody, kau bisa datang ke kamarku dan pukul aku. Aku bisa melihatmu dengan jelas, Lukas. Aku sudah tahu semuanya. Ayo batalkan kencan kita. Aku pulang sekarang. Melody, apa kau serius? Kau seharusnya tidak menggodaku. Kau tidak seimut dulu. Melody, maaf.
Jika kau tidak suka sisi diriku ini, aku akan berhenti menunjukkannya. Sisi mana? Sisi liarku. Anjing liar yang lucu, lebih menarik. Melody, sekarang kau sudah pulang. Mama memutuskan untuk mengeluarkan banyak uang dan mempekerjakan lebih banyak pembantu dan kepala pelayan untukmu. Kami akan memastikan dari ujung kepala hingga ujung kaki, kau terawat dengan baik. Mama, tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Kami sudah punya cukup staf. Tidak cukup? Mama ingin menghapus setiap kepahitan yang kau alami di keluarga Carter. Dengarkan saja Mama, ya? Baik, aku ikuti pengaturanmu. Besok, ikut Mama mewawancarai pembantu. Oke. Mama ingin semua orang tahu keluarga Sterling tidak bisa diganggu. Mama akan membuat semuanya benar untukmu. Papa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melody tidak ingin melihat kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunannya? Melody. Nak, Papa punya rencana. Dengarkan aku, Papa, apakah itu benar-benar bisa berhasil? Percayalah, Papa sudah hidup 50 tahun. Aku sudah melihat semuanya. Mama, para pengurus rumah tangga dan kepala pelayan ini sangat berkualitas. Jangan khawatir, masih ada kandidat lain yang akan datang. Arthur Carter dan Ryan Carter, apa yang kalian lakukan di sini? Melody, aku tahu kami telah berbuat salah padamu di masa lalu. Kami mengerti, jika kamu tidak mau memaafkan kami. Kami tidak punya apa-apa, kami hanya bisa melakukan pekerjaan berat. Tolong beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Ya, Melody, kumohon. Kami putus asa. Biarkan kami tinggal bersamamu, dan kami akan melakukan apapun. Kenapa kalian tidak melamar menjadi kepala pelayan? Mereka itu profesional. Kami tidak punya keahlian. Yang bisa kami lakukan hanyalah membersihkan dan melakukan tugas-tugas kecil. Hanya itu yang kalian punya? Kalian bahkan tidak bisa bersaing di industri jasa rumah tangga. Melody, kenapa tidak biarkan saja mereka di sini? Mama, apa kamu serius? Mereka telah berbuat sangat banyak kesalahan. Sekarang, biarkan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dengan begitu, mereka bisa menebus kesalahan. Kita bisa menggunakan beberapa pekerja serabutan. Biarkan mereka mulai dari bawah. Terima kasih banyak, Ibu Sterling. Terima kasih, Melody. Kami akan bekerja sekeras mungkin. Kami tidak akan merepotkan. Ya, Melody, kami akan membuktikan diri. Baiklah. Aku pergi ke kamarku. Mama, kamu urus sisanya. Ada apa? Melody, aku datang menemuimu. Kamu pasti bosan sendirian di rumah. Aku di sini untuk menemanimu. Hehe. Masuklah. Aku punya kejutan untukmu. Selamat datang, Bapak Lukas. Kalian berdua, Bapak Lukas, Kami sekarang bagian dari staf keluarga Sterling. Jangan khawatir, kami akan bekerja dengan baik. Merawat Nona Melody. baiklah. Bekerja keraslah. Aku akan menemui Melody. Sudah, masuk. Melody, kau mengizinkanku masuk ke kamarmu, apa itu berarti kau tidak membenciku lagi? Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya bercanda sebelumnya. Kau percaya saja? Melody, kau mempermainkanku. Baiklah, tidak usah menggoda lagi. Jadi, Melody, maukah kau bersamaku? Aku akan melindungimu seumur hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ya, aku mau. Aku akan membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia.